Nah, after all adjusting entry are journalized and post, the company prepare another trial balance for the ledger account. Ya, yang dinamakan sebagai adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi setelah semua proses adjusting entry itu sudah di jurnal dan diposting dalam buku besar perusahaan, ya, maka proses yang selanjutnya adalah perusahaan harus menyiapkan yang namanya adjusted trial balance. It purpose to prove the equality debit balance and credit balance in the ledger. Ya, jadi tujuannya adalah untuk membuktikan persamaan antara debit balance dengan credit balance-nya dalam ledger. Sudah benar atau belum? Ya kan? Proses adjusted-nya itu sudah dilakukan secara benar atau belum dibuktikan melalui membuat adjusted trial balance. Ini adjustednya. Ya. Nah, ini kan cash ya, sebesar 15.200 masih tetap sama ya dengan yang periode sebelumnya ya, karena ini tidak disesuaikan. Kemudian account receivable ini terkait dengan accrued revenue ya, accrued revenue ya, kita sudah melaksanakan servisnya atau pelayanannya tetapi belum menerima cashnya. Ini advertising supplies. Advertising supplies itu berarti apa? Prepaid banyak masuk ke dalam golongan mana? Prepaid atau unearned? Ayo. Supply, advertising supply. Masuk ke mana? Prepaid. Masuk ke prepaid. Kita kan sudah membeli perlengkapan ya kan, tapi perlengkapan itu kan belum digunakan ya. Jadi dia masih masuk ke dalam aset lancar. Prepaid insurance ya kan? Nah, ini masuknya ke dalam prepaid ini piutang ya kan, golongannya piutang. Kalau ini piutang dalam bentuk cash ya kan, kalau prepaid insurance ini piutangnya dalam bentuk pelayanan yang belum kita rasakan, yang belum kita dapat ya. Nah, kemudian office equipment accumulative depreciation not payable ya. Nah, di sini ada unearned revenue ya. Nah, setelah dilakukan adjusting, makanya kan expense-nya tambah banyak ya kan. Nah, ini ada salaries apa nih? Expense ya 5.200, advertising supply expense 1.500, ada insurance expense, ada interest expense, kemudian ada depreciation expense. Ya. Jadi ini setelah dilakukan penyesuaian, ini dinamakan sebagai adjusted trial balance. Ya, untuk mengetahui ininya balance atau tidak, ya. Oh, ini sudah balance berarti sudah benar. Which the following statement is incorrect concerning the adjusted trial balance? Di mana
menurut pernyataan-pernyataan berikut itu tidak benar, ya kan, yang terkait dengan adjusted trial balance. Adjusted trial balance prove the equality of total debit balance and total credit balance in the ledger after all adjustment are made. Benar atau salah? Proof, untuk membuktikan, betul ya kan, untuk membuktikan keseimbangan antara debit balance, credit balance setelah semua proses adjustment. Adjusted trial balance provide primary basis for preparation financial statement. Ya. Adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian itu menyediakan primer basis, ya, basis primer untuk menyiapkan pembuatan laporan keuangan. Benar apa salah? Benar, ya kan? Ini nanti akan dijadikan sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian adjusted trial balance list the account balance segregated by asset and liability. Ya. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian itu berisi list account balance segregated by asset and liability. Benar apa salah? Benar. Transaksi adjusting kan terkait dengan aset, ya kan? Ya, piutang yang belum dilaksanakan, piutang yang belum mendapatkan cashnya, piutang yang belum mendapatkan pelayanannya, atau liability, ya kan? Kita sudah dapat pelayanannya tapi kita belum bayar, atau kita bebannya sudah terjadi, ya kan? Tetapi kita belum membayar. Betul. Financial statement are prepared directly from the adjusted trial balance. Ya. Jadi tadi ya, betul ya, yang pernyataan tadi ya. Jadi financial statement, laporan-laporan keuangan itu disiapkan langsung dari adjusted trial balance. Ya. Mulai dari mulai dari sini ya, income statement, return earning, dan juga statement of financial position. Jadi ketiga-tiganya ini itu sumbernya dari sini. Ya. Nah, terus arus kas dari mana? Laporan arus kas. Ya. Kan masih ada arus kas itu. Ya. Arus kas dari mana? Sumbernya, cara membuatnya. Ini kan baru 3, ya kan? Sedangkan laporan keuangan itu ada 5 ya, 4 lah. Yang kelima kan catatan atas laporan keuangan, ya kan? 1 ada laba rugi, ini ada. Kemudian laporan perubahan modal, return earning statement, ya kan? Kemudian laporan posisi keuangan, statement of financial position. Nah, arus kasnya dari mana sumbernya? Ya, kalau ini kan 3 ini kan dari neraca saldo, ya kan? Yang saya jawab, arus kasnya nanti sumbernya dari sini, dan juga dari sini. Ya. Plus nanti informasi tambahan atau catatan laporan keuangan. Jadi ada 2 ini.
dari income statement tahun berjalan, ya, income statement tahun berjalan plus statement of financial position, perbandingan antara laporan posisi keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya, nanti ada materinya sendiri ya. Ada materinya sendiri. Disinilah laporan arus kas, ya, statement cash flow. Cash flow itu dibentuk. Ya. Nanti ada dua metode, ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Ada materinya tersendiri. Nah ini. Ya. Ini kan adjusted trial balance kita yang tadi. Ya. Yang di bawah ini, ya sebentar. Yang di bawah ini dari revenue, ya. Dari revenue sampai dengan beban-beban, ini masuknya ke dalam laba rugi. Ya. Ini laba rugi. Setelah itu dikurangi dividen, ya. Ini dua yang biru ini, ya. Ini masuk ke dalam return earning, ya. Return earning on October 1st, ya kan? Pada awal Oktober, ya, return earningnya dulu kan 28.600, ya. Modal awal pada bulan Oktobernya itu adalah jumlahnya sekian, ya kan? Sudah ditambah net income, ya, sudah ditambah net income, sehingga return earning Oktobernya, ya, setelah dikurangi dividen, ya, itu adalah 2.360. Nah, 2.360 ini nanti larinya akan ke sini. Larinya akan ke sini. Nah, ini menjadi neracanya atau laporan posisi keuangannya. Ya. Jadi ini akan menjadi neraca. Nah, ini di slide selanjutnya ya. Nah, ini ya, return earning-nya akan menambah share capital. Ya. Return earning-nya akan menambah share capital. Oh, share capital sebelumnya 10.000 ditambah return earning 2.360, jadi totalnya jadi totalnya adalah 12.360. Nah, itulah tahapan-tahapannya ya. Nah, jadi itu tahapan-tahapannya ya. Jadi proses akuntansi itu kalau kita menjelaskan dalam siklusnya itu dimulai dari identifikasi, kemudian masuk ke dalam proses jurnal umum ya, jurnal entry, setelah jurnal entry masuk ke general ledger, ya.
Setelah general ledger menghasilkan trial balance, ya, trial balance kemudian diproses adjusted, ya, jurnal. Nah, setelah adjusted jurnal menghasilkan adjusted trial balance. Nah, adjusted trial balance baru di sini menghasilkan financial statement, ya, menghasilkan financial statement. Nah, tadi kita sudah sampai pada posisi ini, ya, sudah sampai posisi ini financial statement. Nanti proses selanjutnya adalah jurnal penutup. Closing jurnal. Nah, ini disebut sebagai siklus akuntansi, ya. Siklus akuntansi itu seperti ini, ya. Makanya kalau misalkan akuntansi itu disebut sebagai seni, itu kurang pas, ya. Akuntansi disebut sebagai seni karena kalau seni itu misalkan kita gambar gajah, ya. Kalau kalian gambar gajah mulai dari apanya dulu? Ada yang dari kepala, dari kaki bisa nggak? Bisa, ya kan? Dari ekor dulu bisa, dari telinga dulu bisa, ya kan? Jadi seni itu istilahnya runtutannya, urut-urutannya tidak teratur. Kalau akuntansi itu nggak bisa kita kemudian buat ledger dulu, baru jurnal, baru itu, ya kan? Nggak bisa. Jadi sistematis, akuntansi itu sistematis, ya kan? Dan logik, ya. Makanya akuntansi itu ya masuknya bisa dikatakan sebagai science. Ya, gimana? Bagus. Bisa ditulis. Nah, ini financial statement, ya kan? Saya bisa baca tuh adjusted trial balance, ya. Mana ini closing jurnal. Ya. Jadi proses mengidentifikasi, kemudian journal entry atau jurnal umum, general ledger, buku besar, trial balance, neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian, adjusted jurnal, ya. Kemudian menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian dari sini kita membuat laporan keuangan, ya. Setelah membuat laporan keuangan, kemudian kita menutup jurnalnya. Kemudian nanti dibuka lagi, balik lagi ke awal. Ya. Jadi prosesnya itu adalah proses yang sistematis. Ya. Jadi nggak bisa kita buat buku besar dulu, ya nggak bisa. Kita baru bisa membuat buku besar setelah adanya jurnal entry. Kita bisa baru menyusun trial balance ketika sudah membuat general ledger, ya, atau buku besar. Jadi nggak bisa, saya mulai dari trial balance dulu, nggak bisa, ya. Makanya akuntansi kalau misalkan dimasukkan ke dalam seni kurang pas, karena seni itu ya tadi mulainya bisa dari mana saja, ya kan? Gambar gajah bisa mulainya dari belalai dulu, bisa mulai dari ekor dulu, bisa dari mata dulu, ya kan? Nah, kalau akuntansi itu ya siklus yang pasti, ya, tidak bisa
mulai dari pertengahan. Sampai sini ada pertanyaan dari materi-materi yang sebelumnya?